Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Sebagai orang Islam, kita harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur." Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Beriman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam semesta, termasuk dunia dan seisinya ini, akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet oleh malaikat Israfil, yang mana setelah trompet itu ditiupkan, maka seluruh isi alam semesta ini seperti daratan, lautan, dan benda-benda langit akan porak-poranda. Gunung-gunung meletus, air laut tumpah ke darat, halilintar menyambar, planet-planet bertabrakan, langit-langit runtuh, dan semuanya hancur berhamburan. Pada saat itu, kondisi umat manusia menjadi panik. Tidak ada lagi yang saling peduli dengan anak, orang tua, dan sanak saudara, karena mereka sibuk ingin menyelamatkan dirinya masing-masing. Walaupun pada akhirnya tidak ada satupun yang akan selamat, semuanya mati, hancur, dan menghadap Ilahi. Dan kematian ini bukan hanya manusia saja, tetapi seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, termasuk hewan, tumbuh-tumbuhan, jin, setan, dan semuanya. Maha besar Allah dengan segala kekuasaannya. Anak-anakku, itulah sekilas tentang ilustrasi peristiwa datangnya hari akhir atau hari kiamat. Kapan waktu terjadinya kiamat? Hanya Allah saja yang tahu. Kita sebagai muslim yang beriman cukup hanya meyakininya saja bahwa peristiwa ini pasti akan terjadi. Tugas kita adalah bagaimana memperbanyak amal kebajikan, memperbanyak ibadah, tidak menyekutukan Allah, dan tidak banyak melakukan perbuatan maksiat. Karena pada saat kehidupan setelah kiamat itu nanti, tidak ada lagi penolong keselamatan kita, melainkan bekal amal perbuatan kita semasa hidup di dunia. Apabila kita banyak melakukan perbuatan kebajikan semasa hidup di dunia, tentu balasannya adalah kenikmatan surga. Dan apabila banyak melakukan perbuatan maksiat, dosa, tidak banyak melakukan ibadah, tentu balasannya adalah siksa neraka. Menurut para ulama, kiamat terbagi menjadi dua macam. Pertama, kiamat sugro, dan yang kedua, kiamat kubro. Kiamat sugro atau sering disebut dengan kiamat kecil, seperti musibah, bencana banjir, gempa, tanah longsor, tsunami, termasuk juga kematian manusia. Itu disebut dengan kiamat sugro. Sedangkan kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta,
sebagaimana yang sudah kita jelaskan di awal video tadi. Perbedaan kiamat sugro dan kiamat kubro. Kalau kiamat sugro atau kiamat kecil, bencana dan musibahnya hanya menimpa sebagian kecil makhluk di bumi ini. Biasanya tempat peristiwa kejadiannya hanya di wilayah tertentu dan korbannya hanya sebagian kecil. Sedangkan kiamat kubro atau kiamat besar adalah kehancuran dan kematian seluruh isi alam semesta ini. Tidak ada yang selamat dari peristiwa kiamat kubro ini. Semuanya binasa, mati. Setelah terjadinya peristiwa kiamat yang maha dahsyat, semua manusia sudah mati dan akan melalui proses kehidupan di akhirat. Ada beberapa proses atau fase kehidupan yang akan dilalui oleh umat manusia ketika di akhirat nanti. Pertama yaitu yaumul barzah, yang kedua yaumul ma'as, yang ketiga yaumul mahsyar, yang keempat yaumul mizan dan yaumul hisab, yang kelima surga dan neraka. Berikut penjelasannya. Pertama yaitu yaumul barzah atau sering disebut dengan alam kubur. Alam ini merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Di alam inilah manusia akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang segala amal perbuatannya ketika semasa hidup di dunia. Kedua yaitu yaumul ba'as. Yaumul ba'as adalah hari dibangkitkannya seluruh umat manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Seluruh manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, semuanya akan dibangkitkan dari kuburnya. Kebangkitan manusia dari alam kubur ini terjadi setelah ditiupkannya sangkakala kedua oleh malaikat Israfil. Saat dibangkitkan, kondisi dan keadaan rupa manusia bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan mereka pada waktu semasa hidup di dunia. Yang ketiga yaitu yaumul hasr atau yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya. Di padang mahsyar ini keadaan manusia sangat susah. Tidak ada lagi yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di yaumul mahsyar ini pula manusia menerima buku catatan amalnya selama hidup di dunia, baik catatan amal yang baik maupun catatan amalan yang buruk. Orang yang beriman dan beramal soleh tentu akan merasa gembira melihat catatan amalnya. Sebaliknya orang-orang yang sering berbuat maksiat dan dosa pasti akan merasa sedih dan penuh penyesalan. Fase kehidupan yang keempat yaitu yaumul mizan dan yaumul hisab. Yaumul mizan adalah hari pertimbangan, sedangkan yaumul hisab adalah hari perhitungan. Fase ini merupakan ditimbang dan dihitungnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasan sesuai dengan perbuatan selama hidup di dunia. Fase kehidupan yang kelima yaitu surga dan neraka. Surga dan neraka merupakan balasan dari perbuatan manusia itu sendiri selama hidup di dunia. Surga adalah tempat orang-orang yang beriman dan beramal kebaikan, sedangkan neraka adalah tempat balasan bagi orang-orang yang suka berbuat maksiat dan dosa. Anak-anakku semuanya, inilah sekilas materi kita tentang beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Kita harus meyakini peristiwa ini akan terjadi dan semua kita pasti akan melaluinya nanti. Dan pastinya kita semua tidak akan lalai
kita harus mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat nanti, yaitu bekal amal kebaikan seperti rajin beribadah, tidak meninggalkan sholat 5 waktu, gemar bersedekah, gemar menuntut ilmu, membaca Al-Quran, hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan selalu berbuat baik kepada sesama manusia lainnya. Itu saja, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan umur yang bermanfaat, kesuksesan dalam setiap aktivitas pekerjaan, serta kenikmatan dalam beribadah. Tetap semangat dalam belajarnya anak-anakku semuanya, karena kesuksesan hari esok dipersiapkan dari sekarang juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.